pemirsa, PT Kreator akan menyampaikan untuk materi bahwa pendaftaran online dari Politeknik Statistik STIS pada tahun 2020-2021 atau istilahnya Polstat STIS. Pemirsa Kreator, informasi yang akan admin sampaikan di sini adalah kesempatan berjudul untuk pendaftaran online dari Politeknik Statistik STIS 2020. Pemirsa Kreator, dengan adanya Polstat STSI, ini PT Kreator akan menyampaikan bahwa informasi penting tersebut kepada Anda. Namun perlu dahulu kami dari PT Kreator akan memberikan ulasan singkat mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Pemirsa Kreator, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan program Diploma 4 atau D4 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia sejak tahun 1958 yang beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata nomor 64 C Jakarta Timur 13330 DKI Jakarta Indonesia. Pemirsa Kreator, pada mulanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS bernama Akademi Ilmu Statistik atau AIS. Perlu diketahui adik-adik pemirsa semuanya, AIS berdiri berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu Insinyur Haji Juanda nomor 377/PM/1958 tanggal 11 Agustus 1958, dan pada tahun 2017 STIS berganti nama menjadi Politeknik Statistika STIS. Perlu diketahui pemirsa bahwa Politeknik jurusan Politeknik Statistik STIS, jurusan yang ada Politeknik diantaranya terdiri dari jurusan Statistika dan jurusan Komputasi Statistik. Yang berikut kami admin jelaskan sebagai berikut. Adik-adik dan pemirsa di rumah, PT Kreator menyampaikan bahwa jurusan statistik terbagi menjadi dua bidang peminatan, yaitu bidang ekonomi yang mempelajari statistik terapan bidang ekonomi, misalnya analisis data statistik, harga produk domestik regional bruto, dan lain sebagainya. Yang perlu diketahui bahwa yang kedua adalah statistik sosial kependudukan yang bertujuan mempelajari statistik terapan bidang statistik sosial kependudukan dengan demografi. Kemudian yang selanjutnya pemirsa, jurusan yang kedua itu jurusan komputasi statistik, yaitu bertujuan mempelajari teknik pengelolaan data, di situ membuat program dan analisis data serta teknik dari penyusunan sistem informasi statistik. Pemirsa adik-adik sekalian, lulusan dari Politeknik Statistika STIS akan mendapat sebutan Sarjana Sains Terapan atau disingkat dengan SST. Pemirsa sekalian, jurusan penerimaan, jalur penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS pada tahun ini, sekolah STIS kembali membuka penerimaan mahasiswa baru melalui dua jalur, yaitu jalur ikatan dinas dan jalur tugas belajar. Yang pertama perlu diketahui bahwa jalur ikatan dinas merupakan jalur seleksi untuk lulusan SMA atau MA jurusan IPA atau IPS.
Mahasiswa yang diseleksi melalui jalur ini setelah lulus pendidikan dari STIS akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 3A. Keren dah, nah, adik-adik sekalian. Sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk selanjutnya ditempatkan di unit kerja BPS di seluruh Indonesia, sampai dengan tingkat kabupaten. Di situ juga selama masa menempuh pendidikan, mahasiswa tidak dikenakan biaya pendidikan. Dan di situ mahasiswa tidak dikenakan biaya pendidikan sama sekali. Dan mahasiswa juga mendapatkan tunjangan ikatan dinas atau uang saku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adik-adik dan pemirsa kreator sekalian, mahasiswa memiliki ikatan dinas ini selama mengikuti pendidikan di STIS dan setelah lulus wajib bekerja di BP selama 2 secara berturut-turut. Jadi keduanya, pemirsa, bahwa jalur 13-an merupakan jalur seleksi umum untuk mereka yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai tetap pada BUMN atau BUMD, dan anggota TNI Polri telah menyelesaikan pendidikan SMA atau MA jurusan IPA yang disitu ditugaskan oleh instansi yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan STIS. Kemudian biaya pendidikan ditanggung oleh instansi yang memberi tugas belajar tersebut. Selanjutnya pemirsa kreator, persyaratan jalur ikatan dinas. Persyaratan umum 1. Nih, adik-adik harus tahu syaratnya. 1. Sehat jasmani dan rohani, dapat dan layak bekerja dan beraktivitas, baik di dalam ruangan maupun di lapangan. Tidak buta warna. Itu yang menjadi syarat utama, baik total maupun parsial, dan tentunya bebas narkoba. Kemudian yang kedua, lulusan SMA atau MA jurusan IPA atau IPS itu boleh. SMK enggak dicantumkan di situ. Kemudian calon lulusan SMA atau MA jurusan IPA IPS tahun ajaran ini di kelas 12. Kemudian yang keempat, perlu diketahui, tentunya harus Anda orang yang berprestasi. Nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 70,00 dengan skala 100 atau 2,80 dengan skala 1 sampai 4 pada rapor kelas 12 semester 1. Kemudian yang kelima perlu diketahui, adik-adik pemirsa sekalian, umur minimal 16, harus 16 dan maksimal 22 tahun. 6, di situ belum menikah tentunya, dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistik STIS sampai dengan pengangkatan PNS. Belum, jadi harus ditahan adik-adik dan pemirsa sekalian. Kemudian yang ketujuh, tidak sedang menjalani ikatan dinas dengan instansi lain. Kemudian di samping itu, nomor 9, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS. Kemudian yang 10, adik-adik dan pemirsa, Bapak Ibu yang mempunyai anak-anaknya yang belajar perlu diketahui, setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistika ini bersedia ditempatkan di Badan Pusat Statistik BPS, kementerian, lembaga, instansi lainnya sesuai dengan penempatan di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian yang kedua, persyaratan khusus untuk program Diploma 3 asal SMA, MA peserta dan provinsi di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Pulau Jawa dan Bali yang dibuktikan dengan salma ijazah rapot SMA atau MA. Adik-adik dan pemirsa kreator, kemudian yang tahap B
tahapan seleksi dan lokasi tes STIS. Yang perlu diketahui pertama adalah tahapan seleksi. Satu, tahapan seleksi tes akademik matematika menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Kemudian yang kedua, yang perlu diketahui adik-adik dan bapak ibu sekalian, tahap kedua, seleksi komputerisasi kompetensi dasar menggunakan sistem komputer asisten tes atau yang dikenal dengan CAT. Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN, itu berkoordinasi dengan Politeknik Statistika STIS. Kemudian tahap 3 adalah psikotes. Dipersiapkan setelah lulus nanti psikotes. Kemudian tahap keempat adalah tes kesehatan dan kebugaran. Tentunya siswanya di statistik harus sehat. Adik-adik dan pemirsa, Bapak Ibu sekalian, bahwa prosedur pendaftaran, satu, pendaftaran mengakses portal dari SECA SN di alamat sacasn.bkd.go.id. Lalu nanti membuat akun dengan menginput nomor induk kependudukan NIK dan nomor kartu keluarga KK. Kemudian yang kedua, pendaftaran login kembali ke SECASN dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Jangan sampai lupa passwordnya ya, adik-adik sekalian. Kemudian 3, pendaftar memilih sekolah kedinasan Politeknik Statistika STIS dan melengkapi data pribadi. Jangan keliru mengisi datanya. Yang keempat, pendaftar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Itu yang harus dilakukan. Pendaftar mengakses portal SPMB Politeknik Statistika STIS di alamat spmb.stis.ac.id dan nanti login menggunakan NIK dan password sesuai dengan portal SECASN. Kemudian yang keenam, setelah login pendaftaran akan mendapat kode pembayaran dan diminta untuk memverifikasi emailnya. Harus punya email, adik-adik, bapak ibu sekalian yang punya anak-anak, diingatkan. Yang ketujuh, di situ pendaftar tentunya harus membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode pembayaran tersebut nanti melalui Bank BRI sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan. Kemudian yang kedelapan yang perlu diketahui, setelah melakukan pembayaran, pendaftar kembali login ke portal SPMB Politeknik Statistika STIS nanti untuk mencetak kartu tanda peserta ujian masuk KTP UM. Kemudian tahapan selanjutnya calon peserta, ini yang ke-9, kemudian mengikuti petunjuk yang tercetak pada KTP UM tersebut. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, waktu dan lokasi tes akan diumumkan melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Ikuti terus nanti informasinya. Kemudian pemirsa yang adik-adik di rumah sekalian, nanti jadwal pelaksanaan dan tahap seleksi nanti boleh dikunjungi artikel dari Sekolah Ikatan Dinas yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya biaya seleksi. Calon peserta seleksi tentunya dikenakan biaya seleksi senilai Rp300.000. Biaya tersebut nanti termasuk biaya pelaksanaan seleksi kemampuan dasar dari SKD berdasarkan PP nomor 63 tahun 2016 tentang jenis, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi biaya seleksi dan biaya administrasi bank yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Pemirsa kreator, pengumuman kelulusan hasil seleksi ini juga harus diikuti terus, jangan sampai ketinggalan. Hasil seleksi Sekolah Ikatan Dinas nanti STIS dapat lainnya dibaca pada artikel-artikel selanjutnya atau langsung dari STIS sendiri.
Kemudian yang lain-lain yang perlu diketahui oleh pemirsa dan adik-adik sekalian, satu calon peserta hanya boleh melamar satu sekolah ikatan dinas pada kementerian atau lembaga sesuai pengumuman Kementerian dari Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Itu nomor B/393 S.01.00/2019. Kedua, ini yang perlu diketahui, segala pertanyaan terkait seleksi PMB hanya dilayani melalui portal helpdesk dengan alamat helpdesk.sts.ac.id. Kemudian yang ketiga, keputusan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak dapat diganggu gugat, tidak boleh protes. Kemudian yang keempat, apabila peserta ujian nanti memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan tes ujian maupun setelah menjadi mahasiswa politeknik statistik berhak dibatalkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru SPMB dan atau mengeluarkan yang bersangkutan dari pendidikan. Kasihan ya, ini batal, ini harus dikeluarkan. Kemudian yang kelima, segala perubahan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan PMB Politeknik Statistika STIS akan diinformasikan melalui websitenya Politeknik Statistika STIS atau kantor BPS Provinsi dan Kampus Politeknik Statistika STIS. Kemudian yang keenam, Politeknik Statistika STIS juga tidak menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya, tidak membuat prediksi soal tahun-tahun ini, serta tidak menyelenggarakan dan tidak bekerja sama dengan bimbingan belajar maupun termasuk dengan UKM Bimbel atau BIUS. Itu yang perlu diketahui. Nanti ada beberapa bimbel mengatakan ini dari STIS. Kemudian yang penting yang perlu diperhatikan bagi adik-adik dan pemirsa sekalian, apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi STIS dengan alamat spmb.sts.ac.id. Nanti pengumuman hasil seleksi selanjutnya dapat juga dilihat di pengumuman hasil ujian STIS. Demikian pemirsa kreator yang dapat disampaikan dari PT Kreator memberikan kali ini tentang pendaftaran online Politeknik Statistika STIS. Kemudian informasi yang diberikan di atas dari tayangan-tayangan yang disesuaikan dengan sumber asli dari Politeknik Statistika, dan itu nanti apabila ada perbedaan dan perubahan informasi, maka yang berlaku yang ada adalah di websitenya Politeknik Statistika. Apabila juga PT Kreator ada kesalahan dikit, itu nanti kami hanya menyampaikan yang paling benar adalah dari websitenya resmi Politeknik Statistika STIS. Jadi semoga setelah melihat tayangan ini, Anda adik-adik sekalian ada pencerahan untuk melakukan pendaftaran secara online masuk Politeknik Statistika STIS. Kami dari admin PT Kreator menyampaikan semoga adik-adik yang berminat untuk masuk di STIS dapat berhasil masuk dengan gemilang. Salam sukses untuk Ikatan Dinas Sekolah Tinggi Statistik. Sampai jumpa untuk PT Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.